taraka khairanil wasiyah, dan dia memiliki harta, maka hendaknya dia berwasiat. Hendaknya dia berwasiat dengan harta yang dia miliki. Dan wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris. La wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat pemberian harta untuk ahli waris, karena ahli waris itu sudah mendapatkan jatah, yaitu adalah harta warisan. Wasiat itu hanya boleh diberikan kepada orang-orang yang di luar daripada ahli waris. Jadi harap diingat bahwa tidak ada wasiat misalnya untuk anak yang pertama, untuk anakku sekian dan sekian. Yang namanya wasiat itu adalah untuk orang di luar daripada ahli waris. Tetapi tentunya wasiat itu pun juga ada aturannya. Tidak boleh melebihi daripada sepertiga harta warisan. Jadi Islam melindungi hak-hak daripada ahli waris. Jangan sampai hak ahli waris itu terzolimi gara-gara seseorang ingin mendapatkan pahala dari wasiat yang dia inginkan. Jadi para sahabat-sahabat Nabi pun ketika mereka mendapati tanda-tanda kematian, mereka berwasiat. Atau misalnya setiap hari saking takutnya salah seorang sahabat, jikalau kematian itu tiba-tiba datang kepadanya, maka sebelum tidur dia tidak lupa untuk menuliskan wasiatnya. Bapak-bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ausani Khalil sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepadaku kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang dimaksudkan wasiat di sini adalah pesan, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya. Dan Abu Hurairah adalah termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia ketinggalan jauh di antara para sahabat-sahabat yang lain karena beliau masuk Islamnya belakangan. Tetapi ternyata beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dinasihatkan atau diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah? Jadi ada 3 amalan yang sebenarnya amalan ini insya Allah bisa kita laksanakan minimal. Lebih daripada itu tentu lebih baik. Jadi paling tidak 3 amalan ini jangan lepas daripada keseharian kita, baik itu dari setiap hari yang kita lewati atau juga setiap bulan yang kita lewati. Pertama adalah siyami thalathati ayyam min kulli syahrin, yaitu agar aku berpuasa setiap bulan itu paling minimal 3 hari. Jadi minimal tidak kurang daripada 3 hari, minimal 3 hari atau tidak kurang daripada 3 hari. Kalau lebih daripada itu tentu lebih baik, lebih utama. Misalnya ada di antara pian yang mampu melaksanakan puasa Nabi Daud misalnya, karena sesungguhnya puasa Nabi Daud itu adalah sebaik-baik puasa yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang terangkum banyak dalam beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan daripada puasa Nabi Daud. Ahabbus siyam ilallah siyam Daud, kata Nabi alaihi salam. Puasa yang paling utama yaitu adalah puasanya Nabi Daud. Wa ahabbus shalah ilallah salatu Daud. Dan juga salat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah salatnya Nabi Daud. Yaitu bagaimana cara salatnya? Wa kana yanam nisfal lail. Beliau tidur di pertengahan malam, kemudian wa yaqumu thulutsah, dan beliau bangun di sepertiga malam. Jadi maksudnya seutama-utama salat setelah salat fardu itu adalah salat malam. Cara salat malam yang paling utama itu seperti apa? Yaitu adalah di waktu afdal, yaitu di sepertiga malam. Walaupun sebenarnya salat malam itu bisa saja dikerjakan di awal malam. Sebagaimana siang Ramadan kita salat tarawih itu di awal malam. Jadi setelah salat isya itu sudah di awal malam. Tapi waktu yang paling afdal, waktu yang paling dicintai itu adalah di sepertiga malam. Karena Allah Subhanahu wa taala turun
ke langit dunia pada saat di sepertiga malam itu. Wa yanamu sudusahu, dan beliau Nabi Daud itu tidur lagi di seperenam malam, dan dia berpuasa sehari, wa yasumu yauman wa yuftiru yauman, puasa sehari kemudian berbuka sehari. Maksudnya puasa hari ini misalnya, besok libur, besoknya lagi puasa, besoknya libur. Itu adalah puasanya Nabi Daud. Kemudian tadi sholat malamnya Nabi Daud adalah beliau tidur dulu, kemudian bangun, kemudian tidur kembali. Cuma khawatir kalau misalnya imbang bangun sholat tahajud, sekalinya guling lagi, khawatir kelewatan. Jadi kalau saat guling kan apa lagi Pak ya? Lanjutkan saja menuju sholat subuh. Ya sambil ngopi kan, misalnya supaya kadang ngantuk kan, dan segala macam aktivitas yang tentunya dapat kita mempertahankan supaya bisa sampai menuju sholat subuh. Bapak-bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi yang namanya sebaik-baik puasa, kalau misalnya mampu melaksanakan puasa Nabi Daud, maka laksanakan. Kalau misalnya mampu, misalnya lebih daripada 3 hari puasa Senin Kemis misalnya, karena sepekan itu ada 2 hari, berarti 1 bulan ada 8 hari. 8 hari yang dia berpuasa tentu itu lebih lagi daripada 3 hari. Kemudian ditambah lagi dengan puasa-puasa sunnah lainnya. Tetapi minimalnya paling tidak dia tidak melewatkan 3 hari tiap-tiap bulan. Apa keutamaannya dari puasa yang dilaksanakan 3 hari itu Pak? Banyak keutamaannya. Salah satunya misalnya adalah dalam sebuah hadis Nabi SAW, an Abi Qatadah al-Ansari, dari Abu Qatadah al-Ansari, anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, saumu thalathati ayyamin kulli syahrin kasawmid dahar. Puasa 3 hari dari tiap-tiap bulan itu adalah bagaikan puasa sepanjang tahun, 1 tahun Pak. Karena menurut para ulama atau juga dalam hadis Nabi yang lain, satu amalan itu diganjar 10, berarti kalau 3 hari 30, 1 bulan 30 hari, berarti kalikan saja 11 bulan. Selain daripada bulan Ramadan, karena bulan Ramadan 1 bulan sudah, berarti 11 bulan kita bisa melaksanakan puasa. Setiap bulan itu adalah dengan melaksanakan puasa sunnah. 11 bulan ditambah dengan puasa Ramadan, bulan yang ke-9 daripada bulan Dzulhijjah, maka berarti jumlahnya adalah 12 bulan dia mampu untuk melaksanakan. Maka itu dalam hadis Nabi kasyamid dahar, bagaikan dia berpuasa itu sepanjang tahun atau juga selama 1 tahun. Begitu juga di dalam hadis Nabi yang lain, dari riwayat Qatadah juga disebutkan bahwasanya Rasul menyuruh kami, karena Rasulullah SAW ya'muruna, memerintahkan kepada kami an-nasumal bid, agar kami berpuasa pada hari-hari bid. Hari-hari bid itu hari-hari yang cerah. Hari-hari yang cerah itu dinamakan dengan bid. Apa yang dimaksudkan dengan hari-hari yang cerah? Karena biasanya pada tanggal 13, 14, 15 itulah bulan bersinar atau juga bulan purnama, sehingga dinamakan dengan bid, cerah, atau dinamakan dengan puasa putih. Tapi puasa putihnya bukan puasa putih seperti orang yang hanya makan nasi putih, malah ada orang yang nyambi cari ilmu hitam atau juga segala macam ilmu tenung dan lainnya. Kemudian dia tidak makan selain hanya nasi. Jadi puasanya disebut dengan puasa putih. Beda ini. Ini bukan puasa yang dalam tradisional orang-orang mungkin yang mereka masih mempercayai tahayul, bid'ah dan segala macamnya serta khurafat. Tidak, tetapi yang dinamakan dengan puasa bid ini adalah puasa yang memang diajarkan oleh Nabi SAW. Silakan mau sahurnya entah hintalu kah, ayam kah, iwak, serah, tidak ada larangan. Bahkan makan apapun silakan pada saat kita bersahur. Jadi yang dinamakan dengan bid itu adalah biasanya di pertengahan, karena pada saat itu bulan dalam keadaan cerah. Kapan itu? Salasat asyrata, yaitu tanggal 13, wa arba'a asyrata 14, wa khamsa asyrata 15.
Nah, Bapak-Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, tetapi terkadang untuk bisa melaksanakan pada tanggal-tanggal itu, mungkin ada sebagian orang yang mampu, tetapi ada sebagian orang yang karena ada halangan atau uzur, dia tidak mampu untuk menunaikan pada tanggal-tanggal tersebut. Misalnya, seorang wanita dalam keadaan haidnya, kebetulan bertepatan pada tanggal itu 13, 14, 15. Kalau hanya dipahami puasa Ayyamul Bid itu pada tanggal 13, 14, 15, akhirnya dia terlewat untuk bisa melaksanakan 3 hari sebagaimana Nabi pesankan. Yang kedua, misalnya seseorang dalam keadaan safar. Kita kadang-kadang tidak bisa merencanakan safar. Diperintahkan oleh atasan misalnya untuk berangkat. Mau tidak mau kita harus berangkat. Sementara waktunya itu bisa jadi bertepatan tanggal 13, 14, 15 dari bulan-bulan Hijriah. Bukan bulan Masehi, bulan-bulan Hijriah. Bertepatan tanggal 13, 14, 15. Sementara karena kita dalam keadaan safar, maka kita tidak melaksanakan puasa. Jadi Nabi jarang untuk melaksanakan puasa ketika beliau safar, kecuali kalau seandainya puasa wajib. Tapi itu bukan larangan mutlak. Kalaupun misalnya kita ingin melaksanakan, ya tidak mengapa. Cuma untuk memudahkan kita dalam perjalanan, mungkin ada kesulitan-kesulitan, kita pun tidak melaksanakan puasa pada hari-hari tersebut. Belum lagi misalnya karena memang alasan syar'i, tanggal 13 kemarin yaitu bertepatan Ayyam Tasyrik atau hari-hari tasyrik, maka haram hukumnya berpuasa tanggal 13. Lalu tanggal berapa? 14, 15. Sementara kan tuntunannya adalah 3 hari. Ini hanya 2 hari. Nah, bagaimana kan terkait dengan persoalan-persoalan atau halangan-halangan tersebut yang menghalangi kita untuk bisa mengamalkan, padahal kita ingin sekali mengamalkan sebagaimana yang dinasihatkan oleh Rasul kepada Abu Hurairah, yang beliau tidak meninggalkan amalan itu sampai akhir hayat beliau. Sementara misalnya bulan ini terhalang, bulan depan belum tentu. Oleh karena itu adalah hadis-hadis Nabi SAW yang memberikan keleluasaan bagi kita untuk juga bisa melaksanakan puasa 3 hari itu selain daripada tanggal 13, 14, 15. Ternyata ada beberapa hadis Nabi SAW yang memberikan keleluasaan bagi kita untuk memilih hari dan tanggal dari 3 hari yang kita laksanakan setiap bulan itu, Pak. Jadi bukan hanya tanggal 13, 14, 15 yang namanya Ayyamul Bid atau puasa tersebut dilaksanakan. Memang 13, 14, 15 itu adalah waktu yang afdal, waktu yang utama. Kalau orang mampu melaksanakan pada waktu yang utama atau Ayyamul Bid ini pada hari-hari yang cerah bulan, maka tentu lebih baik. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa karena uzur atau terhalang, maka sebenarnya dia boleh melaksanakan pada hari-hari yang lain. Ini didasarkan kepada beberapa hadis Nabi SAW. Pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Hafsah. Qalat, kana Rasulullah SAW yasum thalathata ayyamin min kulli syahrin. Nabi SAW itu berpuasa 3 hari dari tiap-tiap bulan. Kapan itu? Yaitu adalah Itsnain, hari Senin, wal Khamis, yang kedua adalah hari Kamis. Jadi Nabi melaksanakannya itu bertepatan hari Senin, Kamis, kemudian wal Itsnain min Jum'atil ukhra. Nah, hari Seninnya itu pada pekan berikutnya. Jadi Seninnya itu pada pekan berikutnya atau juga Jumat berikutnya. Jadi kita biasanya menyebut minggu keberapa. Nah, kalau Nabi menyebutnya Jumat keberapa? Min Jum'atil ukhra, hari Senin dari Jumat berikutnya. Jadi Nabi pernah melaksanakan Senin, Kamis, Senin. Nah, di dalam hadis yang selanjutnya, an ba'di azwajin Nabi SAW, dari sebagian istri Nabi SAW, anna Rasulullah SAW kana yasum tis'an min Dzulhijjah. Sesungguhnya Nabi SAW biasa beliau melaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah atau disebut dengan puasa Arafah. Wa yauma Asyura, Nabi juga biasa melaksanakan puasa sunnah pada hari Asyura, yaitu pada tanggal 10
Muharram yang sebentar lagi insya Allah akan datang, yaitu bertepatan hari Jumat kalau tidak salah. Jumat. Nah, Yaum Asyura itu adalah Asyara, asal kata daripada Asyara, tanggal 10. Ketika Nabi SAW mendapatkan laporan, wahai Rasul, kata para sahabat, orang-orang Yahudi, mereka juga memperingati tanggal 10 itu sebagai hari besar mereka. Kalau begitu kata Nabi, insya Allah di tahun depan, As-sanah allati atau tahun depan kita akan berpuasa di tanggal 9 min Dzulhijjah, yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan puasa Tasu'a. Tapi belum sempat Nabi melaksanakan puasa tersebut. Ini hikmahnya Pak. Kenapa Nabi mengucapkan insya Allah? Karena sesungguhnya tiada orang yang dapat mengetahui, apalagi kita manusia biasa, nasib apa yang terjadi besok hari. Nabi SAW saja beliau mengatakan insya Allah. Jadi kalau ada orang yang mampu untuk meramal nasib seseorang besok hari, bulan depan, tahun depan, maka pasti itu adalah kadzib, pembohong. Jadi para paranormal, tukang-tukang, dukun atau juga kahin, mereka itu adalah meramal. Yang apa yang mereka ramalkan itu adalah sesuatu yang dusta. Tapi kadang-kadang kebelujuran. Kadang-kadang kebelujuran. Itulah yang juga ditanyakan oleh para sahabat ketika itu kepada Nabi, wahai Rasul. Kadang-kadang apa yang diutarakan oleh kahin atau juga dukun, itu kadang-kadang persis dengan apa yang terjadi. Bagaimana wahai Rasul? Kata Rasul apa? Mereka, para khadamnya atau juga para pelayannya, yaitu jin, mencuri berita-berita langit. Dari satu berita yang mereka berikan kepada kahin itu, dengan 1000 kebohongan mereka akan campur adukan. Jadi mereka akan campur adukan. Barang siapa yang mendatangi kahin, kemudian dia tidak percaya saja, dia datang saja Pak, tidak percaya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 waktu. 40 waktu itu ada yang mengartikan 40 kali sholat, ada juga 40 tahun. Kemudian barang siapa yang datang sekaligus juga percaya, maka dia telah keluar daripada agama yang telah dibawa oleh Abul Qasim Rasulullah SAW. Apalagi menjelang pilkada atau pilpres, lalu atau pil legislatif misalnya, datang ke dukun meramal, dulu kira-kira masukkan tahun depan ini menjadi calon. Lalu diramal, oh ini bahaya Pak, bisa menjadikan kita telah keluar daripada akidah Islam, telah menjadikan kita keluar daripada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Padahal hanya untuk mengeruk keuntungan dunia saja. Nah, Bapak-Bapak Ibu wal hadirat rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang kedua tadi disebutkan bahwasanya insya Allah kata Nabi tahun depan kita akan berpuasa Yaumat Tasik, tanggal 9. Tetapi belum sempat Nabi melaksanakan tahun depan, Nabi meninggal dunia, maka ini menjadi sunnah hamiyah atau juga sunnah cita-cita Nabi SAW yang seyogianya juga kita amalkan. Jadi kalau misalnya hanya ingin melaksanakan puasa Asyura, silahkan. Kalau ingin menggandeng dengan puasa Tasu'a, yaitu tanggal 9 dan sekaligus tanggal 10, maka silahkan. Tapi tidak ada riwayat yang menyebutkan tanggal 11 Muharramnya, Pak. Jadi 9 dan 10, bukan 10 dan 11-nya. Itu tidak ada riwayat dari Nabi yang menyebutkan demikian. Bahkan riwayatnya atau tidak salah dhaif atau juga maudhu'. Pokoknya tidak ada riwayat yang datangnya dari Nabi yang menyebutkan tanggal 11 Muharramnya. 9 dan 10 saja. Tasu'a dan juga Asyura saja. Nah, Bapak-Bapak Ibu wal hadirat rahimakumullah. Jadi seyogianya ini juga kita galakkan puasa sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Jangan hanya bubur Asyuranya aja dikayuh. Nah, bubur Asyuranya yang rame digawi. Jadi sebenarnya mau bubur Asyura kan, sate Asyura kan, lontong Asyura kan, nasi kuning Asyura kan misalnya, buka puasanya, maka silahkan aja. Yang penting puasanya itu dilaksanakan. Kemudian wasala tata ayyam min kulli syahrin. Dan 3 hari Nabi biasa melaksanakan puasa 3 hari dari tiap-tiap bulan. Kapan itu? Awwala itsnain
minasyahri, yaitu adalah pada hari Senin pekan pertama, wal khamisain dan 2 Kamis. Jadi Senin, Kamis dan Kamis. Kalau tadi kan Senin, Kamis, Senin. Kemudian yang kedua ini Senin, Kamis, Kamis. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga juga disebutkan an Hunaidah, dari Hunaidah, an ummihi, dari ibunya. Qala, dia berkata, dakhaltu ala ummi Salamah, aku pernah mendatangi Ummu Salamah. Wa sa'altuha an siyami, aku bertanya tentang puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, kemudian Ummu Salamah menjawab, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muruni, adalah Nabi memerintahkan kepadaku, kata Ummu Salamah, an asuma thalathata ayyamin min kulli syahrin, agar aku berpuasa 3 hari dari tiap-tiap bulan. Kapan itu? Awwal wa itsnain wal khamis, yaitu adalah pada hari Senin dan Kamis pekan pertama. Adapun hari berikutnya yang ketiga, bebas memilih hari apa saja. Jadi kalau hadis yang pertama tadi Senin, Kamis, kemudian Seninnya di pekan kedua, kemudian yang kedua Senin, Kamis dan Kamis. Nah, kemudian hadis yang ketiga Senin, Kamis di pekan pertama, Seninnya itu bebas mau memilih hari tanggal berapa saja atau pekan yang keberapa saja. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan, An Abdillah qala, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yasum yakni min ghurrati kulli syahrin 3 ayyam. Nabi itu biasa berpuasa pada awal setiap bulan 3 hari. Jadi dalam hadis yang selanjutnya ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, yaitu adalah pada hari yang pertama atau tiap-tiap bulan di hari yang pertama. Nah, kemudian hadis yang terakhir adalah menyebutkan dari Mu'adzah, dari Mu'adzah ia berkata, qultu li Aisyah, aku pernah bertanya kepada Aisyah, akana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasum min kulli syahrin salat ayyamin, apakah Nabi itu berpuasa setiap bulan itu 3 hari, wahai Aisyah? Kata Mu'adzah. Kemudian Aisyah pun menjawab, qalat, na'am, ya, Nabi itu berpuasa setiap bulan 3 hari. Qultu min ayyi syahrin kana yasum, wahai Aisyah, setiap bulan itu hari-hari apa saja beliau melaksanakannya? Kemudian Aisyah pun menjawab, qalat, maka yubali min ayyi ayyami syahrin kana yasum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa 3 hari itu, hari apa yang beliau inginkan maka beliau pun berpuasa. Jadi tidak tentu bahasanya, tidak ditentukan hari apa yang beliau ingin maka beliau pun berpuasa. Nah, dari semua hadis-hadis ini maka dirangkum Pak dengan metode al-jam'u wa taufiq. Kita tidak bisa menggunakan hanya satu hadis menggugurkan hadis yang lain, karena semuanya itu makbul, hadisnya makbul, diterima. Ada yang derajatnya sahih, ada juga yang derajatnya hasan. Berarti semuanya itu diterima. Kita tidak bisa hanya mengunggulkan yang satu, membuang yang lain, karena semuanya bisa dipakai hadisnya. Maka satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh dengan melakukan al-jam'u wa taufiq. Kita kumpulkan hadis-hadis itu tanpa membuang sebagiannya. Lalu bagaimana? Lalu kita ambil kesimpulannya. Kesimpulannya adalah pertama, waktu yang afdal itu adalah tanggal 13, 14, 15. Kalau seandainya ada uzur pada tanggal-tanggal tersebut, maka kita boleh memilih hari apapun dan tanggal berapapun dari bulan-bulan qamariyah. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, bisa juga bertepatan hari Senin, Kamis, Senin, bisa juga selain daripada hari itu. Sehingga dalam hal ini menjadikan kita lebih leluasa. Kalau memang kita tidak sanggup, tidak bisa memilih pada waktu-waktu afdal, yaitu adalah 13, 14, 15. Apalagi tadi karena adanya uzur. Itu yang pertama nasihat Nabi kepada Abu Hurairah. Untuk yang kedua mungkin hanya sekedar pengulangan saja. Nasihat yang kedua, warak atid duha, agar aku mengerjakan, kata Abu Hurairah, setiap hari itu sekurang-kurangnya 2 rakaat sholat duha.
Jadi riwayat yang menyebutkan sholat duha itu boleh dilakukan 2 rakaat, boleh juga sekaligus 4 rakaat, Pak. Jadi 4 rakaat berarti tanpa adanya tasyahud awal. Dan sholat duha itu boleh juga dikerjakan nafsi sendiri-sendiri, boleh juga dikerjakan secara berjamaah, apalagi misalnya di sekolahan dalam rangka untuk mendidik anak-anak siswa. Maka laksanakanlah secara berjamaah supaya bisa memberikan pendidikan kepada mereka, bahwasanya membiasakan untuk mengerjakan yang namanya sholat duha. Bukan dalam artian bahwa yang namanya sholat duha guntingannya rizki, itu mungkin sebab lain saja. Yang penting kita melaksanakan sholat duha itu adalah bagian daripada sunnah Nabi SAW. Dan dalam hadis Nabi menyebutkan, setiap persendian kalian dari 360 persendian itu ada kewajiban untuk bersedekah. Dengan kalimat la ilaha illallah itu adalah sedekah. Dengan kalimat tasbih adalah sedekah. Dengan kalimat tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Dengan kalimat tasbih tahmid itu juga adalah sedekah. Dengan amar ma'ruf nahi munkar itu juga sedekah. Dan banyak sedekah-sedekah yang bisa kita lakukan. Termasuk juga adalah sedekah pagi yang biasa kita berikan. Karena sesungguhnya setiap dua malaikat akan turun kepada seorang hamba di pagi harinya. Kemudian apabila orang yang dihinggapi malaikat ini adalah orang yang sering bersedekah atau infak, maka malaikat itu akan mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, gantikanlah dari harta yang telah dia infakkan. Kalau seandainya orang itu malas untuk bersedekah, bakhil untuk bersedekah, maka malaikat pun akan mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, musnahkan, hancurkan dari harta yang dia miliki. 360 persendian. Kalau seandainya misalnya 100.000 saja, Pak, dari 300 persendian itu berarti sudah berapa, Pak? 3.600.000, Pak. Kira-kira setiap hari 3.600.000 mungkin berat bagi kita. Kita tidak seberapa untuk bersedekah setiap harinya. Tidak sampai 3.600.000, tetapi itu tercukupi dengan menambah, yaitu dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Apalagi misalnya di awal waktu duha yang kita melaksanakan yang namanya sholat berjamaah. Man shalla fi jama'atin, barang siapa yang dia man shalla subha fi jama'atin, barang siapa yang dia sholat subuh berjamaah. Tsumma qa'ada, kemudian dia duduk. Yadhkurullah, berzikir kepada Allah. Hatta tatlu'a syams, sampai matahari itu terbit. Jadi lewatkan malah kalau bisa sekurang-kurangnya 5 menit barang dari waktu syuruk, kecuali kalau sudah disetting oleh pengurus, misalnya sudah lewat 5 sampai 10 menit atau 10 sampai 15 menit, maka kalau berbunyi bisa langsung. Tapi kalau misalnya waktunya itu belum disetting, dilewatkan, maka tunggu dulu, jangan langsung setelah berbunyi waktu syuruk itu mengerjakan sholat 2 rakaat di awal waktu duha, jangan langsung. Kalau bisa lewatkan dulu 5 menit minimal, 5 menit barang kita lewatkan. Setelah itu melaksanakan sholat 2 rakaat yang oleh Ibnu Abbas disebut hadhil isyraq. Ini adalah sholat isyraq. Tapi Nabi menyebutkan sholat 2 rakaat di awal waktu duha. Kahajjatin wa umratin, maka baginya pahala seperti haji dan umrah, tamah. Sempurna, kata Nabi, sempurna, luar biasa. Nah, walaupun waktu yang afdal untuk mengerjakan sholat duha itu ketika idza ramadatil fisal, yaitu ketika anak unta itu kepanasan kakinya, maka dia akan menepi. Maka waktu itu adalah waktu yang afdal. Kurang lebih mungkin sekitar jam 10, jam 11 itu terik matahari sudah mulai menyinari, maka itu adalah waktu yang afdal untuk mengerjakan sholat duha. Terakhir, nasihat Nabi kepada Abu Hurairah adalah agar aku anputira qabla an arkuda, agar aku berwitir sebelum aku tidur. Sekali lagi, pemahaman tentang witir itu bukan penutup sholat, Pak. Mungkin selama ini orang memahami kalau sudah witir maka kada boleh lagi sholat. Sebenarnya bukan penutup. Silahkan setelah kita misalnya mengerjakan witir di awal malam, sebelum tidur kita berwitir, karena kita khawatir. Ketika Nabi bertanya, wahai Abu Bakar, kapan engkau melaksanakan witir? Kata Abu Bakar, aku melaksanakan witir, wahai Rasul, sebelum aku tidur.
Kemudian Nabi bertanya, wahai Umar, kapan engkau melaksanakan witir? Aku melaksanakan witir, kata Umar, adalah di sepertiga malam. Maka Nabi SAW pun memuji kedua sahabat ini. Wahai Abu Bakar, Abu Bakar ini adalah orang yang mengambil agamanya dengan hati-hati. Kemudian Umar, orang ini adalah orang yang mengambil agamanya dengan tegas. Maksudnya apa? Boleh, silakan. Kalau misalnya seseorang khawatir dia tidak bisa mengerjakan sholat malam karena mungkin dia tidur agak landung misalnya karena ada tugas-tugas, maka sebelum tidur dia mengambil terlebih dahulu witirnya. Tapi bagi orang yang yakin bahwasanya dia nanti akan bangun di sepertiga malam, maka silahkan dia mengambil witirnya di akhir malam, silahkan. Jadi tidak ada larangan sebenarnya untuk mengambil witir sebelum tidur atau sesudah sholat isya misalnya kita ingin melaksanakan witir. Tapi kalau seandainya nanti bangun di sepertiga malam, maka silahkan untuk mengerjakan sholat malam. Jadi bukan dilarang, Pak, bukan ditutup sebenarnya, silahkan untuk mengerjakan sholat malam. Tinggal sholat tahajudnya atau sholat malamnya, karena witirnya tadi sudah kita kerjakan. La witrani fi lailatin. Jadi sebenarnya yang dilarang Nabi hanya tidak boleh mengerjakan witir itu double, 2 kali. Kalau seandainya sudah witir di awal malam, maka di akhir malam tinggal mengerjakan sholat malam atau sholat tahajudnya saja. Tapi kalau misalnya kita belum berwitir, maka silakan witir di akhir daripada malam. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.